Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyarul muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, maka pembahasan dari hari Senin, kemudian Kamis hingga berakhirnya bulan suci Ramadan, kita akan mengkaji bersama terkait fikih Ramadan seputar puasa, zakat, serta pembekalan i'tikaf. Para ulama menjelaskan mengenai puasa. As-shawmu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya menahan. Allah Ta'ala berfirman, Inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini aku tidak berkata-kata dengan siapapun. Jadi secara bahasa menahan dari tidak berbicara itu termasuk puasa. Tapi itu hanya untuk kita pahami. Adapun yang diamalkan dan dijadikan pegangan adalah definisi puasa sesuai istilah ataupun syarat. Di mana ulama menjelaskan al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita mesti memperhatikan yang bisa membatalkan puasa itu bukan hanya dari segi ibadahnya. Jauh lebih parah, ada yang bisa membatalkan puasa dari segi pahalanya. Maka Nabi SAW pernah memperingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kemudian puasa itu adalah waktunya terbatas, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Segala sesuatu yang halal di luar daripada itu maka menjadi haram. Ketika masuknya waktu, kita diwajibkan untuk menahan segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Seperti makan minum di malam bulan Ramadan itu dihalalkan, tapi tengah hari bulan Ramadan haram hukumnya. Hubungan suami istri juga demikian, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut waktunya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian puasa itu tidak dianggap sebagai suatu ibadah, tidak hasil pahalanya kecuali disertai dengan niat. Nah, sebabnya penjelasan puasa yang dipaparkan oleh para ulama hendaknya kita perhatikan benar-benar agar bisa menjaga keabsahan puasa kita. Baik, puasa bulan suci Ramadan sebelum difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW itu senantiasa setiap bulan berpuasa 3 hari. Kemudian beliau puasa Ayyamul Bid, atau juga beliau puasa Asyura, sehingga Nabi SAW mendapatkan kewajiban syariat puasa Ramadan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban sekitar tahun kedua Hijrah. Dan semasa hidupnya Rasulullah SAW beliau berpuasa sekitar 9 kali. 8 Ramadan itu tidak sempurna karena hanya sekitar 29 hari. Dan 1 Ramadan beliau puasa sempurna sekitar 30 hari. Kita ketahui bahwa di dalam Islam jarang sekali ada tanggal sampai 30 dan tidak ada tanggal 31. Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan Islam, di mana orang-orang Arab ketika menetapkannya bertepatan dengan musim yang sangat panas. Itu sebabnya Ramadan diambil dari kata ar-ramdan, artinya syiddatul harri atau panas yang menyengat. Mungkin kalau di negara kita tidak terasa, tapi di Pakistan, Saudi Arabia, Timur Tengah, dan semisalnya, maka Ramadan itu mulai dari 40 derajat ke atas. Bahkan daerah Yaman 45 derajat ke atas. Dan Ramadan juga dikatakan adalah bulan untuk menggugurkan dosa. Masyaallah muslimin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan sayyidus syuhur. Bulan suci Ramadan adalah penghulu dari bulan-bulan yang lain. Sebabnya orang yang senantiasa berpuasa, laki-laki, perempuan, yang menjaga kehormatannya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan bagi mereka ampunan yang besar dan pahala yang luar biasa. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang langsung mengganjar pahalanya, Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikannya. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa siyam fa huwa li wa ana ajzim. Setiap kebaikan dilipat gandakan mulai dari 10 hingga 700 kebaikan kecuali puasa, karena puasa adalah milikku kata Allah taala, dan akulah yang langsung memberikan ganjarannya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati 'am. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan antara dirinya dan api neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Itu sebabnya kenapa kita betul-betul mempersiapkan diri. Puasa itu bukan hanya dari fisik, tetapi juga terlebih utama membekalinya dengan ilmu. Jangan sampai Ramadan kita tahun ini sama dengan Ramadan 5-10 tahun yang lalu. Tidak ada meningkat dari kualitas dan kuantitas amal. Kita melaksanakan puasa, ibadah yang mulia tanpa adanya ilmu. Maka membekali diri dengan menuntut ilmu agama, mempelajarinya, sehingga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita adalah hukumnya wajib. Nah, terkait puasa yang dibahas oleh para ulama di dalam ilmu fikih, maka puasa itu tidak terlepas dari hukum-hukumnya, mulai dari yang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Selain puasa Ramadan, puasa wajib yang kita ketahui adalah yang kedua, puasa qadha. Puasa qadha adalah menjalankan satu ibadah di luar waktunya. Dulu beberapa tahun yang lalu tidak puasa, meninggalkan puasa Ramadan, malas dan lain sebagainya. Ataupun bagi seorang muslimah, dia tidak berpuasa sebab datangnya haid ataupun nifas, maka setelah suci, setelah hijrah, kita wajib untuk membayar hutang puasa itu. Maka hutang puasa yang masih menjadi tanggungan kita disebut dengan puasa qadha. Sepakat ulama mengqadha puasa adalah wajib baik bagi laki-laki dan perempuan. Adapun mengqadha sholat tidak wajib bagi perempuan yang mengalami haid ataupun nifas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya terkait qadha sholat dan qadha puasa. Maka beliau menjawab, kunna nu'maru bil qada'i shaumi wa la nu'maru bil qada'i shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa, membayar puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk membayar sholat. Bagi wanita yang haid ataupun nifas tidak ada kewajiban qadha sholat, tetapi hutang puasa menjadi kewajiban. Yang ketiga adalah puasa kafarah. Suami istri berhubungan di tengah hari bulan suci Ramadan. Kalau di malam ya halal, di tengah hari bulan suci Ramadan menjadi haram. Maka menjadi dosa keduanya, wajib mengqadha puasa yang batal sebab hubungan suami istri hari itu, dan jamaah sekalian, dia wajib membayar kafarah. Siapa yang membayar kafarah? Yang membayar kafarah adalah suami. Istri tidak terkena kafarah meskipun yang awal memulai itu istri. Jadi yang membayar kafarah adalah suami. Berapa banyak kafarahnya? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Hubungan suami istri di tengah hari bulan suci Ramadan, maka kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi khususnya bagi yang pengantin baru atau yang baru nikah lagi, maka hindari bulan Ramadan.
jangan sampai khilaf. Sebab hubungan suami istri yang sejenak, yang bisa ditunda sebetulnya, sehingga terkena kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau sudah dicoba 2 bulan puasa itu tidak mampu, ngobrol nikah lagi yang belakang senyum-senyum. Ya Ustadz, kayaknya pengen dibully nih katanya. Nah, mengenai kalau sudah dicoba kafarahnya itu lantas tidak mampu, maka kafarah selanjutnya adalah fa'it'amu sittina miskin, memberi makan 60 orang fakir miskin. Tetapi wajib untuk dicoba terlebih dahulu. Puasa 2 bulan itu tidak bisa langsung memilih hukuman yang terendah. Baik, itu diantaranya terkait puasa yang wajib adalah puasa nomor 3, puasa kafarah. Meskipun kafarah bukan hanya kafarah sebab hubungan suami istri, ada kafarah karena sebab membunuh hewan buruan ketika haji ataupun umrah saat ihram, ada kafarah membunuh seorang muslim tidak sengaja, kafarah sumpah dusta dan lainnya. Yang keempat adalah puasa istisqa. Kita tahu sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Satu tempat kemarau berkepanjangan, hujan tidak turun, air susah. Nah, kalaulah pemerintah menyuruh kaum muslimin, masyarakatnya untuk melaksanakan puasa istisqa, maka puasa tersebut menjadi wajib hukumnya. Kemudian yang kelima adalah puasa haji dan umrah. Ada langgaran-langgaran haji yang dilarang ataupun di dalam umrah, maka diganti dengan puasa. Dan yang terakhir adalah puasa nazar. Karena sebab seseorang mempunyai hajat, dia bernazar kepada Allah Ta'ala dengan puasa beberapa hari yang ditetapkan. Contoh, ya Allah, kalau bulan Syawal ini saya naik pangkat, maka saya bernazar untuk puasa Syawal 15 hari. Maka padahal itu adalah puasa sunnah, dinazarkan menjadi wajib. Tapi nazar itu tidak berlaku di dalam ibadah yang wajib. Contoh, kalau saya keterima PNS, maka saya bernazar, ya Allah, Ramadan tahun ini saya puasa. Enggak keterima PNS, pengangguran pun wajib puasa. Maka nazar tidak berlaku di dalam hal yang wajib. Itu yang pertama, hukum puasa adalah wajib beserta kategori ataupun jenis-jenisnya. Yang kedua, puasa adalah sunnah. Selain puasa wajib yang Allah Ta'ala tetapkan, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa sunnah demi mengais banyaknya pahala. Dan puasa sunnah itu termasuk puasa yang menyempurnakan puasa wajib kita. Kalau ada kekurangan, ketidaksempurnaan di dalam puasa wajib, maka akan disempurnakan dengan pahala yang ada dari puasa sunnah yang telah dilaksanakan. Nah, puasa sunnah itu terbagi menjadi 3. Ada kalanya dikerjakan setiap tahun, yang kedua setiap bulan, dan yang ketiga setiap minggu. Puasa sunnah yang kita kerjakan setiap tahun adalah setelah Ramadan, puasa Syawal. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Bagaimana hitungan 1 tahun penuh dengan puasa 6 hari di bulan Syawal? Al-Imam Al-Baydawi menjelaskan di dalam tafsirnya. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau puasa Ramadan 30 hari, berarti 30 kebaikan dikali 10, berjumlah 300 kebaikan. Puasa Syawal 6 hari, 6 kebaikan dikali 10 berarti 60 kebaikan. Dan 360 itu setara dengan setahun. Kemudian ada puasa lainnya yang setiap tahun bisa kita kerjakan, seperti puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram,
Rasulullah SAW pernah bersabda, la in aishtu ila qabilin la asumanna tasi'a wal ashir. Sekiranya saya hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Tapi nyatanya Rasulullah SAW wafat tahun ke-11 Hijrah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi menjadi kesunahan bagi kita, sekaligus untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sebab mereka bergembira diselamatkannya Nabi Musa. Sedangkan kita kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, adalah lebih berhak kepada Nabi Musa. Oleh sebabnya kita berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram untuk menyelisihi puasanya Yahudi yang hanya sehari pada tanggal 10 Muharram saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya ada puasa di bulan Zulhijjah. Kemudian ada puasa sepanjang tahun, bahkan dikerjakan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kanat tasumud dahra. Aisyah radhiyallahu anha istri yang salihah, shaimah, senantiasa berpuasa. Bahkan sepanjang tahun selain hari-hari yang dilarang berpuasa, Aisyah radhiyallahu anha berpuasa. Kecuali memang Rasulullah SAW sedang berada di sisinya, maka beliau tidak berpuasa. Itu puasa sunnah yang bisa kita kerjakan setiap tahun. Yang setiap bulan bisa kita kerjakan adalah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari berturut-turut setiap pertengahan bulan Islam, bukan Masehi, mulai dari tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian puasa Ayyamus Sud, puasa yang dikerjakan 3 hari berturut-turut setiap akhir bulan Islam. Yang familiar, yang kita ketahui hanya puasa Ayyamul Bid. Padahal ada puasa satu lagi yang dikerjakan setiap bulan, yaitu Ayyamus Sud, puasa 3 hari berturut-turut setiap akhir bulan, mulai tanggal 28, 29, dan 30 setiap bulan Islam. Lantas bagaimana kalau tidak ada tanggal 30 bulan Islamnya? Maka dilanjutkan dengan tanggal 1, 28, 29, dan tanggal 1 bulan depannya. Dan yang terakhir, bagian ketiga adalah puasa yang dikerjakan setiap minggu, yang telah Rasulullah SAW kerjakan selama hidupnya, adalah puasa di hari Senin dan Kamis. Rasulullah bersabda, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Amal ibadah manusia dilaporkan kepada Allah Ta'ala setiap hari Kamis dan Senin. Rasulullah itu pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang puasa hari Senin? Jawab beliau, hari Senin adalah hari aku dilahirkan, dan hari Senin adalah hari pertamanya wahyu turun kepadaku. Dan begitu juga hari Senin Kamis adalah laporan catatan amal manusia, dan itu mingguan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita berpuasa pada hari itu, maka laporan catatannya baik yang naik kepada Allah Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan sebaik-baiknya puasa sunnah, kata Rasulullah, afdhalus shaumi ba'da Ramadan shaumu Daud. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak, dan seterusnya. Yang ketiga, hukum puasa adalah makruh. Kapan puasa itu makruh? Apabila mengkhususkan di hari Jumat saja, atau mengkhususkan hari Sabtu saja, atau hari Minggu saja. Kenapa Bapak puasa setiap hari Jumat? Ya pengen puasa aja, maka menjadi makruh. Kenapa puasa setiap hari Sabtu? Biar mudah jodohnya, maka menjadi makruh. Karena tidak ada anjuran dan penjelasan ulama terkait mengkhususkan salah satu dari ketiga hari tersebut. Tetapi kalau orang yang sudah biasa puasa Daud, dia berpuasa hari Rabu, kemudian puasa hari Jumatnya, seakan-akan menyendirikan hari Jumat, maka itu tidak berlaku, karena memang tata cara tertib melaksanakan puasa Daud demikian. Dan yang terakhir adalah hukum puasa haram.
dikerjakan malah berdosa. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Jadi kalau istri mau berpuasa sunnah, hendaknya izin ataupun memberitahu kepada suaminya. Ya meskipun suami sekarang gak galak-galak amat, walaupun istri gak ngasih tahu pasti diizinin puasa sunnah. Tapi adab dan etikanya adalah memberitahu. Kemudian puasa yang diharamkan pada 5 waktu tertentu, dan tidak sahlah melaksanakan puasa pada 5 waktu tersebut. Yang pertama pada tanggal 1 Syawal. Ada orang yang tidak bisa berpisah dari Ramadan. 1 Syawal pun dia berpuasa, maka hukumnya haram dilarang. Tapi kalau mulai dari 2 Syawalnya, 3 Syawal dan seterusnya, maka diperbolehkan. Ustaz, bukannya 2 Syawal itu masih lebaran? Tidak. Lebaran itu 1 Syawal saja, sedangkan kita menganggap lebaran 1 bulan. Jadi udah 2 minggu baru ke rumah bos, mana THR-nya? Udah habis lebarannya. Kemudian yang kedua, waktu yang dilarang untuk berpuasa adalah pada hari Idul Adha. Yang ketiga pada Ayyamut Tasyrik, 3 hari pada bulan Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13. Hari di mana masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, di situ kita tidak diperkenankan untuk puasa. Kemudian puasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Nah, sekarang mulai dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban diharamkan bagi kita untuk berpuasa sunnah apapun, kecuali jika ada orang yang telah terbiasa puasa sunnah mulai dari awal Sya'ban. Dari awal Sya'ban dia sudah biasa puasa Senin Kemis, maka sampai akhir Sya'ban pun diperkenankan. Tapi kalau mulai dari pertengahan akhir Sya'ban dia baru memulai Senin Kemis, maka tidak boleh. Dan begitu juga puasa sunnah lainnya, apabila sudah dibiasakan di awal bulan Sya'ban sampai akhir boleh dilaksanakan. Tetapi kalau hanya mulai berpuasa dari tanggal 16 Sya'ban ke atas, maka hukumnya adalah haram. Dan yang terakhir adalah puasa pada hari Syak, hari yang ragu-ragu. Kapan itu? Tanggal 28 dan 29 Sya'ban. Nah, sepertinya kita sudah masuk pada hari Syak sebentar lagi. Maka 2 hari tersebut tidak diperbolehkan untuk puasa. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumaini. Tidak diperbolehkan bagi kalian untuk mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 ataupun 2 hari sebelumnya. Besok penentuan 1 Ramadan atau tidak, sudah masuk 1 Ramadan atau tidak, hilal sudah nampak atau tidak, maka 2 hari sebelum masuknya Ramadan atau 2 hari di akhir bulan Sya'ban, maka kita tinggalkan puasa, kecuali bagi orang yang sudah biasa di awal. Contoh, tanggal 27 dia puasa Daud, tanggal 28 tidak, tanggal 29 jatuh lagi puasa Daud, maka tetap diperbolehkan dengan catatan dari awal bulan dia sudah biasa puasa. Tema syarah muslimin jamaah sekalian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu terkait hukum-hukum puasa, pengertian penetapan Ramadan yang mesti kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maksud dan esensi ayat ini adalah pada pangkal akhirnya, la'allakum tattaqun. Jadi kalau puasa yang kita kerjakan benar sesuai perintah Allah dan Rasulnya, puasa yang kita kerjakan itu dengan ilmu, tuntunan syariatnya benar, maka apa yang terjadi? Puasa akan menjadi tameng antara diri kita dan kemaksiatan.
puasa akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan menjadikan kita orang-orang yang takwa. Sebabnya puasa itu adalah perisai seorang hamba untuk melindungi dirinya dari api neraka. Nah, bagaimana kita bisa mendapati puasa yang baik sesuai kehendak Allah dan Rasulnya? Sebab itu kita bekali dengan ilmu. Oleh karenanya pembahasan kita insya Allah hari Senin, hari Kamis sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, kita akan membahas tentang fikih Ramadan terkait puasa, kemudian permasalahan-permasalahan di dalamnya, zakat, serta problematika zakat, bagaimana menyikapi amil, apakah amil zakat itu berhak mengambil zakat atau seperti apa, dan permasalahan tarawih, dan yang terakhir adalah pembekalan iktikaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhol, kalau ada pertanyaan dari jamaah dipersilakan. Tadi disebutkan dilarang puasa dari pertengahan bulan Syaban sampai akhir bulan Syaban. Nah, sementara kalau untuk mengkodok puasa pada hari itu apakah diperbolehkan? Sama. Yang kedua satu lagi, ini kan untuk kaum muslimin yang laki-laki diwajibkan mengkodok sholatnya. Sementara untuk kita tahu berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan, kan mungkin kalau yang belum belum kuat imannya, kayak dia bolong-bolong gitu kan, dia nggak tahu berapa yang harus dikodok. Terus untuk mengkodoknya apakah bisa kita tidak sekaligus atau gimana tetap? Baik jamaah sekalian, terkait mengkodok puasa Ramadan tetap diperbolehkan walaupun telah berada di pertengahan akhir bulan Sya'ban, walaupun telah masuk pada hari Syak tadi. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan di dalam kitabnya Al-Ashbah wal Mazair bahwa al-faraidu muqaddamatun ala sunnah. Ibadah-ibadah yang wajib lebih didahulukan dibandingkan ibadah yang sunnah. Oleh sebabnya kita memang sangat diwajibkan untuk bersegera mengqadha puasa Ramadan yang dulu masih punya hutang, kemudian juga mengqadha ibadah lain yang memang disepakati oleh ulama untuk membayarnya, seperti sholat. Maka apabila puasa Ramadan tahun lalu ada sekitar beberapa hari yang bolong, katakanlah 10 hari tidak puasa, dan sampai Ramadan tahun ini juga belum dibayar 10 hari tersebut, maka nanti bukan hanya dia wajib mengqadha puasa 10 hari yang ditinggalkan, tetapi juga ada fidyah yang harus dibayar. Dan fidyah itu akan berlipat-lipat sesuai dengan Ramadan yang akan terus kita temui. Sedangkan puasa Ramadan tahun lalu, 2 tahun ataupun 3 tahun lalu belum juga kita bayar. Nanti insya Allah pembahasan fidyah bersamaan dengan zakat. Kemudian masalah sholat, ittifaq sepakat ulama mazhab yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, adalah wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan, baik karena uzur seperti ketiduran, lupa dan lain-lain, ataupun bukan karena uzur, dulu nakal, males sholat, belum hijrah dan lain sebagainya, maka sholat tersebut wajib untuk diqadha. Bila ada yang mengatakan tidak wajib mengqadha sholat, itu keluar dari pendapat ahli sunnah wal jamaah sehingga tidak bisa diterima. Maka bagaimana cara kita mengqadha sholat? Sama dengan melaksanakan sholat pada umumnya. Zuhur, asar, isya, maka dikerjakan 4 rakaat, subuh 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Bagaimana cara niatnya? Hanya perbedaannya menambahkan lafaz qadha. Ketika hatinya menghadirkan niat bersamaan dengan takbiratul ihram, maka hatinya berkata, sengaja saya sholat zuhur mengqadha karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sengaja saya sholat zuhur qadhaan karena Allah ta'ala. Status ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah